kita boleh berkumpul di sini dan kita belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian. Baik, sebelum kita mulai, kembali saya minta kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Yesus Juru Selamat kami, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bukakanlah hati kami semua untuk boleh ditempati dan untuk boleh di mana Roh-Mu boleh bertahta dalam hati kami, yang dapat memberikan kepada kami pengertian roh takut Tuhan dan cinta Tuhan, selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, sanggupkan kami untuk bertumbuh sesuai dengan-Mu, sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saya akan share screen di sini. Oke. Ini judul kita, Between Love and Wrath of God. Antara cinta dan murka. Diambil dari cerita Kejadian pasal 13. Saya lihat di sini banyak yang baru masuk ya. Ini sebenarnya kelanjutan dan saya hanya mau mereview kembali apa yang telah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu. Di dalam Kejadian pasal 12 sehubungan dengan iman Abraham. Jadi sebenarnya kita membahas ini setiap minggu adalah pasal-pasal dari kitab ini, kitab Kejadian. Dan kita belajar untuk melihat bagaimana kasih Allah berbicara di dalam setiap firman-Nya yang kudus itu. Yang saya percaya sama seperti Yesus berfirman bahwa kita itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang hidup. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sejati yang datang dari firman Tuhan. Dan dalam kitab Kejadian ini banyak hal yang kita peroleh dari pelajaran demi pelajaran yang kita sudah dapat. Dan sedikit hanya pengulangan saja dari Kejadian pasal 12, bagaimana pekerjaan iman itu. Di mana iman bekerja menghasilkan perbuatan. Karena tidak ada iman yang tanpa perbuatan. Kita sudah tahu dari akar kata iman itu sendiri, bahasa Yunani-nya pistis yang artinya hubungan. Jadi iman bukan sekedar percaya, tetapi iman adalah hubungan. Iman bukan membuat Tuhan tunduk kepada kita, tetapi iman membawa kita untuk memahami Tuhan lebih baik. Iman bukan membuat Tuhan mendengarkan segala apa yang kita minta, tetapi iman membuat kita dapat memahami segala kehendak Tuhan. Itu makna iman. Dan dari kata iman ini, pengalaman Abraham, dia percaya, kepercayaannya ini dihitung Tuhan sebagai kebenaran, dihasilkan oleh iman. Tapi percaya itu sendiri bukanlah iman. Sekali lagi, Abraham percaya itu diperoleh yang dihasilkan oleh iman, dan akhirnya Tuhan perhitungkan percayanya ini sebagai kebenaran. Tetapi percaya itu sendiri bukanlah satu iman. Karena kalau kita katakan percaya sebagai iman, di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayat 19, di sana dikatakan bahwa setan pun percaya. Namun kalau setan percaya, kita tidak dapat katakan setan beriman. Karena setan-setan pun percaya, makanya iman dan percaya dipisahkan. Iman adalah hubungan kita dengan Tuhan. Iman membuat kita memahami Tuhan. Dengan iman kita akan lebih mengenal Tuhan. Jadi itu
sedikit review atau pengulangan dari pelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang kita datang di Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 sebenarnya tidak seluruhnya, maksudnya konteks pasal ini keseluruhannya kalau kita perhatikan, ada pertengkaran di sana mengenai Abraham, servant atau pembantu-pembantunya Abraham, dan pembantu-pembantunya Lot, sehubungan dengan tempat untuk mengembalakan ternak-ternak mereka. Ada sedikit perkelahian di situ, permasalahan. Dan di situ ada sedikit singgung mengenai Sodom. Jadi kita di situ ketika kita melihat ada perkelahian, sebenarnya bukan perkelahian, lebih tepat bahasanya saya gunakan kata ada sedikit perbantahan. Perselisihan. Iya, terima kasih. Perselisihan antara Lot dan Abraham. Dan di sini kita akan lihat, jadi saya melihat keseluruhannya, dan di sini kita coba untuk belajar lebih dalam untuk melihat pengertian Allah yang pengasih, namun juga dia ada murkanya. Nah, di dalam Kejadian pasal 13, kalau kita bahagi, tapi sebelum kita bagi, mari saya ingin membacanya dulu ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantim di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Kalau kita bahagi dari cerita dari ayat 1 sampai ayat 18, kita akan buat setiap bahagiannya seperti ini. Ada 5 bagian besar. Bagian pertama, keadaan dan situasi Abraham di tanah perjanjian
yang mana tanah itu menjadi tanah pengembaraan. Bayangkan cerita Tuhan kata, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Saya mau kasih tahu di sini. Abraham waktu dijanjikan bahwa Kanaan akan menjadi tanah perjanjian, itu dijanjikan untuknya. Apakah dia sudah peroleh tanah itu? Belum. Kapan tanah itu diperoleh? Sesudah 400 tahun perbudakan keturunannya. Baru dikembalikan keturunan ini dari Mesir, dibawa pulang ke Kanaan, dan Kanaan itu menjadi milik mereka sepenuhnya. Tetapi di masa Abraham, tanah itu hanya tempat apa dia katakan tadi? Ayat 17. Jalanilah negeri itu, hanya tempat pengembaraan Abraham. Belum menjadi miliknya. Saudara lihat, janji tanah itu akan menjadi milik Abraham, tapi pada faktanya bukan Abraham yang memilikinya, keturunannya ke depan. Dan itu dapat dibagi di ayat 1, 3, 4, 18. Abraham dijadikan beberapa tempat di mana dia tempat singgah saja. Dari ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. Di ayat yang ketiga, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Ini semua daerah Kanaan. Tetapi seluas daerah Kanaan itu hanya jadi tempat pengembaraan Abraham, belum menjadi miliknya. Karena di sana masih ada orang Feris, masih ada orang asli orang Kanaan. Ini yang terjadi dari cerita ini. Jadi coba kita bayangkan, Abraham sudah dijanjikan keluar dari tanahmu yang ada di Mesopotamia, Ur-Kasdim. Kamu akan kubawa ke tanah perjanjian. Tapi perhatikan yang Tuhan katakan. Kita kembali sedikit di pasal 12. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi sebenarnya tanah Kanaan ini hanyalah tempat di mana Allah melalui Abraham, dia akan buat tanah ini menjadi sentral berkat. Dia akan buat menjadi sentral berkat. Tapi unik dari cerita ini, walaupun tanah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian untuk Abraham, kembali kita ke cerita awal, dia belum memiliki tanah itu sepenuhnya. Dan yang kedua, ada kekayaan Abraham di sana. Abraham ini bukan orang miskin. Dia adalah orang yang kaya. Di sana dia katakan, adapun Abraham sangat kaya. Kalau bicara sangat kaya, bukan hanya sekedar kaya. Saya berpikir ini manusia ini, kalau di Indonesia, dia orang terkaya nomor 1. Banyak ternak, perak, dan emas. Biasa kalau di Saman Timur, orang kaya itu, orang Timur kalau kita katakan kaya, itu di Saman itu yang banyak ternak. Tapi sekarang pernyataan ini bukan hanya sampai di ternak. Dia juga punya harta benda. Bukan hanya sekedar ternak saja. Hanya jadi pertanyaan. Kadang-kadang kita orang Kristen terlalu pesimis. Pesimisnya bertanya, jadi kaya boleh enggak ya? Boleh enggak kita jadi kaya? Kadang-kadang akhirnya, kalaupun orang berkekurangan untuk menghibur anak-anaknya, dia katakan, puji Tuhan kita nggak jadi kaya. Mungkin kalau kita kaya ya jadi sombong. Ya itu bahasa hiburan. Sebenarnya, apa yang Tuhan mau kita pahami dari masalah kekayaan ini? Apakah kekayaan itu dosa? Coba mari kita buka ayat-ayat ini.
Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Ada yang bisa buka? Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Ada yang bisa baca, boleh bantu saya. Saya tidak taruh ayatnya ya, maksudnya tulisannya, saya mau supaya kita baca, kita terlibat. Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Ada yang bisa baca? Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Iya, Tante. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengerti hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Apa yang dikagumi manusia, dan ini konteksnya mengenai uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amsal 30 ayat 8, supaya kita tarik kesimpulan dari ayat-ayat ini. Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Itu Amsal pasal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Oke. Terima kasih untuk yang terakhir, Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Coba kita perhatikan keseluruhan cerita ini. Dia katakan, sebenarnya apakah kekayaan itu dosa? Tidak. Bukan masalah kekayaan itu dosa. Tetapi hati ini dia katakan kalau kita menjadikan uang itu ilah, kita memfokuskan pikiran itu kepadanya, itu menjadi dosa. Malah orang yang lebih mencintai Yesus, Ibrani 11 ayat 38, dia akan pandang segala sesuatu yang ada di atas dunia ini tidak berguna. Lihat, itu dia punya konsep berpikir. Jadi bukan masalah uang. Ingat, kalau kita pun menghindari uang, kita salah karena kita hidup itu butuh uang. Tetapi yang orientasi pikiran itu yang disalahkan Tuhan. Kalau kita berfokus kepada hal itu. Kekayaan itu baik, tetapi jangan kita menjadi budak atas kekayaan itu. Itu maksudnya. Makanya 1 Timotius 6 ayat 10 dia katakan, uang itu akar kejahatan. Dia bukan katakan, punya uang jadi akar kejahatan. Bukan. Uang itu yang akar kejahatan. Dengan kata lain, berarti kalau kita gunakan uang, kita punya harta, kita harus minta hikmat. Banyak orang minta pertolongan Tuhan hanya ketika dia sakit, hanya ketika dia jatuh miskin, hanya ketika dia tidak makan. Dia minta pertolongan Tuhan hanya ketika dia sakit. Pernahkah kita minta pertolongan Tuhan ketika kita pegang uang banyak? Kita butuh Tuhan ketika kita punya uang. Karena kalau kita salah mengatur semua ini, pikiran kita teralih ke situ, itu yang akan menjadi kejahatan dan itu yang menjadikan kita berdosa. Makanya jangan kita begitu susah baru kita cari Tuhan. Begitu sakit cari Tuhan. Carilah Tuhan ketika saudara senang. Karena kesenangan itu adalah paling mudah untuk dituntun kepada kesalahan, kepada kebinasaan daripada kesusahan. Jadi kembali kepada cerita tadi mengenai kekayaan Abraham. Abraham ini orang yang kaya. Di Alkitab bukan sedikit orang kaya.
ada Ayub di sana, ada Salomo di sana, ada Musa di sana. Musa itu bukan orang miskin. Dia itu calon Firaun. Hanya oleh karena iman menurut Ibrani 11, dia meninggalkan kekayaannya. Dan perhatikan di ayat 4:18, ada penyembahan Abraham. Jadi Abraham itu, dia tidak pernah melepaskan penyembahannya. Di mana saja dia pergi, dia menyembah Tuhan. Dia buat mezbah di situ. Ini menjadi pelajaran baik bagi kita dari cerita Kejadian pasal 13. Sebelum kita datang kepada topik utama. Abraham, di mana saja dia pergi, dia membangun mezbah di sana untuk menyatakan bahwa dia itu penyembah Allah. Dengan kata lain, dia sementara menabur kepada orang-orang Kanaan bahwa dia memiliki Allah yang benar. Makanya tanah Kanaan itu sebenarnya melalui Abraham Tuhan persiapkan untuk janji-janjinya, untuk rencana-rencananya, di mana Kanaan ini akan menjadi tanah perjanjian, menjadi tanah berkat, menjadi lambang dari sorga itu sendiri. Saudara tahu, Kanaan jadi lambang sorga. Mari kita buka bersama saya di dalam kitab Imamat pasal 26, Imamat pasal 26, ayat 33 sampai 35. Imamat pasal 26, ayat 33 sampai 35. Ada yang sudah bisa baca? Minta tolong baca. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kota akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat sebelum didapatnya. Selama sudah? Iya. Terima kasih Tante. Jadi perhatikan, Tuhan gambarkan tanah itu sebagai, itu dia pakai kata sabat. Sabat artinya perhentian. Jadi dia menggambarkan ini tanah perjanjian sebagai tanah perhentian, di mana umat Allah di sana akan, karena bahasa sabat sama dengan dalam bahasa Yunani dia katakan sabatismos. Ini menggambarkan keadaan seperti sorga. Makanya dia katakan di sana, di tanah itu akan ada susu dan madu. Itu kan janjinya kepada keturunan Abraham. Jadi tanah ini menjadi simbol sorga itu sendiri. Ini hebatnya. Namun sebelum itu menjadi simbol seutuhnya, menggambarkan sorga. Mengapa saya katakan simbol sorga itu? Perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Di sana Tuhan berjanji di tanah Kanaan ada susu dan madu, di sana kalian akan senang. Di Mesir menjadi tempat tanah perbudakan. Amin. Bisa lihat kedua simbol ini? Mesir menjadi simbol perbudakan dosa, di mana manusia diperbudak dengan dosa. Dan Tuhan berjanji akan ada kelepasan. Kita akan dilepaskan dari keberdosaan ini kepada tempat yang makmur, paradise. Amin. Sama bentuknya waktu di Mesir sebagai tanah perbudakan, dan Tuhan berjanji mereka akan pergi ke tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan menjadi gambaran seperti surga sebenarnya. Jadi perhatikan Abraham punya perilaku. Ini pekerjaan iman
Dia mulai taruh mezbah di mana dia tinggal, dia taruh mezbah di sana, dia mulai memperkenalkan siapa Allahnya. Karena walaupun belum dia yang menjadi pewaris itu, bukan dia yang akan dapat tanah itu. Tetapi melalui Abraham, Tuhan sementara mempersiapkan tanah ini, tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Saudara lihat gambaran di sini? Seringkali Tuhan siapkan seperti itu. Kadang-kadang kita berdoa supaya keadaan kita baik-baik saja. Tetapi kita tidak melihat dengan iman bahwa Tuhan yang mempersiapkan melalui kita untuk kebaikan orang lain atau kebaikan keturunan kita ke depan. Tuhan tidak langsung memberikan perjanjian itu kepada kita, tetapi kita dijadikan alat untuk mempersiapkan perjanjian itu. Janji-janji itu. Ini uniknya Tuhan bekerja. Jadi jangan sering kita berpikir bahwa kalau kita berdoa Tuhan harus jawab hari ini apa yang saya mau. Hindari doa demikian, karena doa demikian adalah doa yang berdasarkan cinta diri. Itu bukan proses. Perhatikan perjalanan Abraham di Kanaan. Dia hanya mengembara di Kanaan, tapi dia belum memiliki itu. Padahal Tuhan janji kepada dia akan menjadi berkat dan tanah itu akan jadi miliknya. Tetapi Tuhan menarik dia untuk mempersiapkan di mana tanah itu sebagai tempat di mana seluruh janji Allah dipenuhi. Jadi Abraham menjadi alat Tuhan untuk memenuhi janji. Kita juga seringkali Tuhan gunakan di zaman kegelapan, orang-orang siksa, dianiaya. Tetapi mereka dipersiapkan untuk kehidupan kita saat ini, hidup yang makmur. Saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja. Mereka di zaman itu waktu dianiaya mereka berdoa, Tuhan lepaskan kami dari ini. Tetapi bukan Tuhan tidak mendengar mereka. Doa mereka Tuhan jawab. Hari ini kita hidup senang saat ini hasil dari doa-doa mereka. Para reformator. Jadi Tuhan menjawab doa itu pasti. Tuhan itu menjawab doa itu pasti. Yang kedua, sebuah perselisihan antara hamba-hamba Abraham dan ponakannya Lot. Peristiwa yang tidak menyenangkan dari keadaan mereka, ayat 5 dan 6. Keadaan yang menyakiti dari kedua partai, baik partainya Lot maupun partainya Abraham. Ini ada perselisihan, ada amarah di sana, dan penyelesaian masalah. Lalu Lot berpisah dari Abraham dan menuju lembah Yordan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk memastikan janjinya. Perhatikan semua pembagian-pembagian ini. Kita akan fokus sehubungan dengan kasih dan amarah itu. Karena di dalam konteks cerita ini, muncul ini amarah. Bagaimana dia seorang bapa beriman, tetapi ada peristiwa marah di sini. Ingat Abraham, sifat Abraham adalah simbol, menjadi bagian simbol dari karakter Allah. Kalau kita baca karakter Abraham, saya saja senang sekali untuk jadi seperti Abraham. Dia itu bukan hanya 1-2 orang budak yang dia punya. Di dalam catatan sejarah, dia itu sekitar ada 600 kepala keluarga yang dia pimpin. Kesampingkan cerita ini, tetapi coba perhatikan sistem kepemimpinannya. Adakah saudara, anak-anak saudara di umur 12 tahun, saudara sudah panggil untuk dibunuh dan dia ikut? Ada seperti itu di antara kita. Sanggup nggak seorang ayah didik anak seperti ini? Ini pendidikan yang paling hebat ini. Dia sanggup mendidik anaknya yang hanya menurut walaupun mau dibunuh. Di zaman modern ini, saat ini saya belum pernah dapat orang tua mendidik anak sampai menurut demikian. Siap dibunuh, walau mengikuti perintah orang tuanya walaupun dia mau mati. Yang mau bunuh siapa? Orang tuanya sendiri. Saudara bayangkan sifat bagaimana Abraham mendidik Ishak ini. Saya coba untuk memikirkan,
Hebat sekali dia. Tetapi karakter Abraham yang berwibawa ini menggambarkan karakter Kristus, karakter Yesus sendiri itu. Karakter Bapa. Tidak ada catatan Alkitab Abraham pukul anak. Saya saja berpikir, aduh, kadang-kadang kalau anak saya nakal, saya suka. Tetapi saya berpikir mengenai Abraham. Saya pikir, Tuhan, kalau boleh saya punya roh seperti Abraham. Ini hebat dia punya kepemimpinan. Namun belas kasihnya yang besar ini. Tapi ada catatan-catatan di mana dia juga marah. Ini menarik perhatian kita kepada peristiwa Sodom dan Gomora. Perhatikan dalam Kejadian 13 ayat 13 tadi. Mari kita baca bersama-sama. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, saya mau tanya ini. Pernahkah kita berpikir, catatan orang Sodom dan Gomora ini sebenarnya sudah ada di pasal 13 ayat 13. Kenapa Tuhan tidak langsung bertindak? Tapi nanti Sodom dibinasakan di pasal 19. Saudara lihat mengenai kasih Allah. Ini ada pekerjaan, ini kasih Allah namanya. Ada berapa pasal ke depan? 13 catatan Sodom sudah berdosa. Sangat jahat. Tetapi dia nanti dibinasakan di pasal 19. Berapa pasal ada lewat? 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 pasal. Dipersiapkan untuk kebinasaan Sodom dan Gomora. Di dalam kata murka, sebentar. Kita harus tahu dulu dosa Sodom. Perhatikan ini dosa Sodom. Yeskel 16 ayat 49. Lihat inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan. Ini dosa Sodom yang membuat Tuhan murka. Congkak. Apa arti congkak? Kalau orang Manado bilang kepala batu. Keras kepala, nak mau dengar. Maunya segala keputusan datang dari dia. Dan apa yang dia, ini adalah kecongkakan adalah satu tindakan yang berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pikiran. Bukan berdasarkan akal sehat. Ini adalah satu tindakan yang didasarkan dengan hawa nafsu. Seperti orang sudah lapar, belum berdoa, orang mungkin lain ada berdoa, dia langsung bertindak, ambil makanan apa yang dia senang. Ini congkak namanya. Masih bagus ada yang berdoa. Ada yang belum amin, garpunya sudah di makanan meja, sudah main tusuk, dia mau dia duluan. Karena hawa nafsu makannya ini mendorong dia untuk lakukan tindakan yang congkak. Dan ini dosa Sodom. Tuhan tidak mau kita manusia memiliki tindakan seperti itu. Congkak. Bertindak tanpa berpikir. Makanya Amsal katakan adalah bijak seorang raja kalau penasihatnya banyak. Mengapa? Kita butuh banyak nasihat. Kita perlu banyak nasihat kepada orang-orang yang sudah lanjut. Lebih tua dari kita. Mereka punya banyak pengalaman. Yang ada lebih baik kita gunakan mereka untuk tempat menerima nasihat. Tapi Sodom, mereka tidak perhatikan ini. Perhatikan bahasanya. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ini kecongkakan Sodom dan Gomora. Pasal 16 ayat 49. Jadi orang Sodom ini, mereka sebenarnya hidup makmur. Dan perhatikan bahasa yang Tuhan gunakan di sini. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup. Ini dengan kata lain kemakmuran, bukan? Makmur kan ini?
tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Coba kita hubungkan dengan Matius pasal 25. Coba buka di dalam kitab Matius. Tolong baca kitab Matius pasal yang ke-25. Mengenai penghakiman terakhir, ayat 31. Saya bacakan saja. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Perhatikan seluruh konteks ayat ini. Pasal ini dari pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini konteks ayatnya di atas, perikopnya berjudul penghakiman terakhir. Betul? Karena penghakiman Tuhan berdasarkan ini. Memperhatikan orang berkekurangan. Ini pesan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Di luar Matius pasal 28. Pesan terakhir kepada murid-muridnya, perhatikan orang berkekurangan. Karena orang Sodom dan Gomora, ingat Yesus katakan, zaman Sodom Gomora itu akan terjadi lagi sebelum kedatangan Anak Manusia. Zaman air bah, kawin mengawinkan, makan dan minum. Ini berbicara mengenai hawa nafsu. Tuhan harus membinasakan mereka. Perhatikan, Tuhan membinasakan mereka. Dosa Sodom dan Gomora bukan hanya seperti apa yang kita ketahui, tetapi dari pernyataan makan minum yang berlimpah-limpah ini, kesenangan hidup, ini menggambarkan kemakmuran, dan biasa orang makmur malas. Orang kalau sudah hidup makmur, kemalasan yang akan ditimbulkannya. Ketika dia malas, otaknya suntuk, dia sudah tidak bisa buat apa-apa. Yang dia kerjakannya masuk di dalam hal-hal yang lain. Dosa-dosa lain akan bertumpuk yang akan dia lakukan. Dan ini yang membuat Tuhan murka. Namun perhatikan langkah-langkah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kota Sodom. Kejadian 14 ayat 21 sampai 24 yang pertama. Dikatakan di sana mengenai cerita, saudara boleh baca sendiri ayatnya, tapi saya hanya mau cerita. Usaha pertama yang Tuhan lakukan, dia katakan kepada, Tuhan izinkan ada peperangan di kota Sodom dengan raja-raja timur. Ini peristiwa bagaimana raja-raja ini menyerbu kota Sodom. Tuhan izinkan ini peristiwa jadi. Dan akhirnya Raja Sodom ditawan, dan yang menyelamatkan Raja Sodom sehubungan dengan Lot, ponakannya Abraham ada di sana. Abraham bertemu mereka di sana. Abraham mau menyelamatkan Lot, namun akhirnya di sana ada Raja Sodom. Ingat tadi dosa Sodom apa? Suka makan dan minum. Di ayat 21 dari Kejadian pasal 14, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah padaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Perhatikan, Raja Sodom memang congkak. Dia merasa dia banyak uang. Dia merasa ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan lihat karakter mereka, memang mereka tidak mau memperhatikan orang yang lebih rendah. Memang congkak, tindakan-tindakan mereka cepat berdasarkan hawa nafsu.
Tidak ada roh pengorbanan kepada mereka. Dan di depan Raja Sodom, Abraham bilang begini, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun, apapun dia nak mau ambil. Tetapi di depan Raja Sodom, Abraham memberikan 1/10 kepada siapa? Melkisedek. Abraham sementara menunjukkan kepada Raja Sodom bahwa dia adalah orang yang memiliki integritas yang baik, seorang yang memiliki integritas yang baik, memantulkan citra Tuhan yang dimana Allah itu suka memberi. Dia tunjukkan di depan Raja Sodom sifat memberi, karena orang Sodom sulit untuk memberi. Makanya lihat, dia punya bahasa sama Abraham. Ambil aja apa yang kamu mau ambil, yang lain kasih sama saya. Anak-anak itu milik saya semua. Dia hitung dengan uang. Dia hitung kebaikan Abraham dengan mata uang, dengan harta. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya mau katakan ini. Jangan pernah kita membayar kebaikan orang hanya dengan uang. Kedua, jangan pernah, maksudnya, jangan kita menggantikan kemuliaan itu dengan uang. Jangan kita menempatkan uang menjadi nilai utama atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan melalui saudara-saudara kita. Pesan yang dia berikan di sini sangat jelas bahwa Abraham dia memberikan pengaruh yang baik melalui pemberian. Sementara Raja Sodom yang congkak, dia memperhitungkan hal itu. Ingat, Yudas juga jatuh dengan keuangan. Dia menjual Yesus. Congkak. Dia menggantikan, mencoba untuk membeli kemuliaan Allah dengan mata uang. Makanya kita juga di sini jadi pelajaran baik sore hari ini. Kadang-kadang kalau kita mau buat KKR, yang dia pikirkan uang duluan, dia tidak berpikir bagaimana pekabaran itu sampai. Banyak orang bisa ditobatkan. Tapi yang didahulukan bagaimana kita mendapatkan uang. Bisa dapat koneksinya ini. Kesalahan dari Sodom yang congkak itu, mereka mengutamakan segala sesuatu untuk hawa nafsu mereka. Entah itu jabatan, uang, dan segala macam. Dan ini yang Tuhan tidak suka dari orang Sodom. Langkah kedua yang Tuhan buat di pasal 18 ayat 1-33. Dia datang kepada Abraham dan bercakap-cakap dengan Abraham. Dia bercakap-cakap dengan Abraham. Dan Abraham boleh menaikkan doa syafaat bagi Sodom. Tuhan izinkan ada percakapan. Tuhan datang kepada Abraham dan dia katakan, saya harus kasih tahu Abraham bahwa saya akan binasakan kota Sodom. Yang ketiga yang dia lakukan, dia turun di Sodom, dan malaikat-malaikat ini berpura-pura berada di gerbang Sodom supaya orang lain bisa melihat, dan mereka katakan kepada Lot, ketepatan Lot memiliki sifat seperti Abraham yang suka menyambut orang, melayani orang, suka memberi pengorbanan. Ini sifat Tuhan yang itu Lot ambil dari Abraham. Ketika dia lihat itu malaikat-malaikat, dia panggil mereka. Sebenarnya kehadiran malaikat-malaikat itu di Sodom sementara menarik perhatian orang-orang Sodom. Dan apa yang dilakukan Lot itu sebagai pekabaran. Jadi sebenarnya Tuhan sementara memberikan pekabaran kepada orang Sodom mengenai roh kedermawanan. Karena orang Sodom tidak memiliki roh itu. Cinta diri mereka begitu kuat. Makanya sampai dengan orang miskin mereka tidak mau pusing karena cinta diri. Roh cinta diri ini yang mengakibatkan mereka harus dibinasakan. Namun datang kepada pertanyaan. Kalau Tuhan itu pengasih, mengapa Tuhan binasakan Sodom dan Gomora? Kalau Tuhan itu pengasih, mengapa dia ada murka? Betul tidak? Dari cerita ini kita dapat. Mari kita perhatikan kata murka Allah itu dalam kitab Yohanes. Ini sebenarnya di Perjanjian Baru, mengapa saya ambil banyak di Perjanjian Baru? Karena saya lihat beberapa komentator Alkitab. Mereka ambil semuanya dari Perjanjian Baru untuk pernyataan murka.
menggambarkan karakter perjanjian lama. Jadi mereka hanya memenuhi apa yang mereka lihat di perjanjian lama. Walaupun ada kata murka dalam Keluaran 22 ayat 24. Allah sendiri katakan dia akan murka. Tetapi perhatikan Yohanes 3:36, Roma 12 ayat 19, Efesus 5 ayat 6. Ini kata-kata murka yang muncul di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Semua kata murka ini saya ambil salah satu komentar. Dia katakan bahwa secara pengertian Alkitab dari murka Allah, di dalam kitab perjanjian baru dan kitab Septuaginta. Septuagint artinya 70. Mengapa? Karena ada 70 tua-tua yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini disebut Septuaginta. Dia katakan tidak pernah menggunakan kata Greka yang menjadi potri atau sajak. Yang digunakan kata menis dan solos, tapi yang digunakan kata murka itu orge dan tumos. Saya mau jelaskan sedikit antara orge dan tumos dalam bahasa Yunani. Seringkali kata murka itu orge yang digunakan. Kalau tumos dia lebih kepada amarah dan dendam. Tetapi orge, mungkin saudara akan lucu kalau saya mau terangkan ini. Tapi saya bukan bermaksud berbicara mengenai pornografi di sini. Tidak. Dari kata orge muncul orgasme. Ini kata orge. Di dalam terjemahannya, orge ini sebenarnya bukan lebih, hanya secara konteks diterjemahkan seperti murka. Tetapi bahasa di dalam Strong Dictionary, dia jelaskan bahwa orge ini adalah sifat, tindakan yang dari dalam. Dia katakan deep passion. Jadi itu datang dari nafsu, hawa nafsu. Jadi saya berpikir, ingat, Tuhan itu adalah api. Kemuliaannya adalah api. Jadi bayangkan ketika dia sebenarnya orge ini dia lebih kepada seperti ini. Menggemaskan gitu. Itu orge. Jatuh itu tindakan gemes. Satu perasaan yang lain. Tapi karena secara konteks dilihat bahasanya tepat untuk dikatakan murka. Tapi sebenarnya dia itu menyatakan kegemesannya, gemas. Ini orge. Dan itu didorong dari cinta sebenarnya. Makanya di beberapa komentator yang saya dapat bahwa untuk pernyataan murka Allah ini bukan berarti Allah itu memang jahat dan memang suka membalas. Tetapi tindakan itu dinyatakan dalam bahasa manusia, kita manusia ya. Mungkin saya mau kita jangan sampai kehilangan pengertian di sini. Di dalam bahasa kita manusia, kita tidak dapat menerjemahkan secara kata mengenai apa yang Tuhan rasakan. Makanya ketika datang kepada teks-teks ayat itu, bahasa ini tinggal diterjemahkan dengan kata, namun sebenarnya dia memiliki ekspresi yang lain. Ekspresinya adalah bagaimana tindakan Tuhan terhadap kasih yang berjalan dengan keadilan sekaligus. Kasih dan keadilan yang berjalan bersama-sama. Ini sulit kita menemukan kata ini. Di mana kasih dan keadilan, tindakan kasih dan keadilan itu berjalan seirama. Dan murka ini muncul diakibatkan oleh karena bagaimana bagaimana dosa itu menjadi musuh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memusuhi dosa itu, dia menyala. Jadi seperti saudara, bagaimana saudara melihat, bagaimana saudara kita pribadi kalau melihat contoh ya, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan.
atau bagaimana kita melihat sesuatu yang menjijikan. Gitu. Itu hanya jadi di dalam kehidupan gitu. Tapi ekspresi ini yang dicatat sebagai murka. Karena ekspresi ini menjadikan ada kelihatannya ada tindakan. Ingat Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar kehidupan adalah kematian. Di luar kehidupan ada kematian. Jadi kata murka ini dari beberapa komentar yang saya dapati, bahwa murka Tuhan berbeda dengan murka manusia yang penuh dengan amarah. Ini saya mau tarik kesimpulannya saja. Jadi makna murka Allah bukan berdasarkan kepada cinta diri seperti manusia, tetapi itu berdasarkan kepada kasih. Itu satu tindakan ekspresi ilahi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata manusia yang berdosa. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Makanya ketika datang kepada pembinasaan manusia yang terakhir, pembinasaan orang-orang jahat, pembinasaan setan, Tuhan akan membakar mereka, dan kita katakan ini adalah murka Allah. Tetapi itu adalah satu ekspresi cinta. Ingat di dalam Daniel pasal 7 ayat 10, Allah itu adalah api. Di dalam kitab Keluaran, Musa sendiri katakan kemuliaannya adalah api. Di dalam kitab Wahyu, kita akan hidup di api yang menyala-nyala. Kemuliaan Allah adalah api. Jadi kebinasan yang akan dialami oleh orang-orang jahat bukan oleh karena murka kebencian Tuhan, tetapi oleh karena cinta. Pernyataan api kemuliaannya itu menyatakan keadilannya dan kasih-Nya. Namun orang berdosa tetap akan nilai itu sebagai satu kejahatan. Satu murka itu, karena pikiran kita yang berdosa, namanya orang murka, marah, itu sudah jahat sama kita. Makanya seringkali kalau orang mau tegur kesalahan kita, kita berpikir bahwa orang itu benci sama kita, dan dia mau menghakimi kita. Padahal dia ada tegur itu mungkin karena dia lihat supaya dia suka supaya kita ada perubahan. Jadi ini pandangan yang bisa saya bawa di sini sehubungan dengan kata murka Allah. Dan kasih itu yang harus disatukan dari cerita Kejadian pasal 13 sehubungan dengan cerita Sodom Gomora. Baik, mungkin sampai sini dulu pembahasan ini. Minta maaf kalau sudah